Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi pada kesempatan ini kita akan secara lebih fokus ya untuk bagaimana dalam keadaan kedaruratan kita melakukan suatu tindakan atau sikap ya. Ya tentunya dalam posisi kita isoman yang kita bahas ya, karena kalau di rumah sakit prosedur-prosedur itu ya tentunya tidak perlu banyak kita sosialisasikan ya, karena ini tidak menyangkut masalah kemandirian pada masyarakat luas ya. Yang kita bicarakan adalah isoman di rumah ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai dengan suatu chart ini supaya ini dipahamkan secara sederhana. Ya, moga-moga kursor saya bisa dilihat oleh para mitra dan juga para netizen, karena tentunya kebanyakan mungkin masih menggunakan HP ya. Nah, ini akan saya memulai dari sini ya. Di kotak ini mereka yang melakukan isoman ya tanpa gejala ya, tanpa gejala. Saya akan menuju pada panah yang di sini dulu ya. Arah panah ini masih posisi tanpa gejala ya. Setelah selesai melakukan isoman di rumah ya selama 10 hari. Nah, ini kelanjutannya Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa ya dianjurkan untuk swab PCR, tapi tentunya jangan memaksakan. Kalau memang dari vaskes atau fasilitas untuk kesehatan di tempat itu tidak ada swab, ya oke, Anda tidak perlu, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan Anda harus melakukan protokoler untuk COVID ini dengan cara disiplin ya. Artinya Anda tidak perlu harus khawatir berlebihan, misalnya tidak mendapatkan konfirmasi untuk swab PCR ya. Nah, kemudian yang di PCR ya atau dikonfirmasi masih positif, dilanjutkan 10 hari lagi isoman ya. Ya, insya Allah kalau semacam ini ya memang ada. Apakah ada dok yang terjadi sampai 3 kali isoman? Ada. Saya harus jujur fair ya, nggak boleh nutup-nutupi ya. Nanti saya selalu dituduh buzzer pemerintah lagi. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, bisa saja terjadi. Oleh karena itu mohon walaupun dalam keadaan isoman tetap protokoler ya, menggunakan masker itu merupakan protokoler yang katakanlah yang ketat gitu loh ya, supaya betul-betul bisa menanggulangi lah ya, mengantisipasi terhadap penularan ulang. Oke, sekarang saya akan ke bawah dulu ke yang hijau ini, jadi tanda panahnya ke sini dulu. Kalau timbul gejala misalnya, ya seorang yang tadinya tanpa gejala isoman, kemudian timbul gejala, ya kalau timbul gejala, nah ini saya ke bawah dulu nih, ke bawah dulu ke yang warna hijau ini ya. Jadi dengan gejala ini, ya tadinya tidak ada gejala, dengan ada gejala, atau dari awal memang sudah ada gejala ringan, ya. Nah ini pasien dengan gejala ringan tentunya yang boleh isoman mandiri itu yang ringan, katakanlah menengah boleh, tapi menengah ringan ya, tidak ada gejala yang memberatkan. Dan gejala itu tidak berkembang pada 5 hari terakhir, itu nggak boleh. Kalau ada perkembangan 5 hari terakhir makin sesak, nah itu tentu, atau temperaturnya naik terus, nah itu tentu harus segera di evakuasi ke rumah sakit ya, atau ke vaskes tempat. Oke, sekarang saya akan ini tanda panah yang hijau ya. Jadi sekali lagi kalau ada gejala ini isomannya juga 10 hari sampai selesai, kemudian ditambah 3 hari untuk dipantau lebih cermat, misalnya dengan bantuan kalau memang tidak ada alat untuk untuk mengukur dari suhu tubuh bagaimana ya, apakah dia cukup stabil di angka-angka misalnya antara angka paling tinggi 37 gitu ya, atau 36, 35 begitu. Kemudian juga dilihat dari beberapa, kalau ada dilihat dengan misalnya apakah di dalam darahnya cukup konsentrasi oksigennya ya, dengan alat sederhana itu ya, oximeter misalnya ya, angkanya selalu menunjukkan di atas angka 95 gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini juga kembali lagi dia bisa ya dianjurkan untuk swab dengan catatan ya fasilitas setempat ada ya, atau Bapak dan Ibu sekalian mengupayakan secara inisiatif sendiri untuk mendapatkan untuk swab tes ya. Kemudian atau Anda boleh misalnya ya nggak apa-apa saya karena kebetulan tidak ada swab, ya swab itu bagi mereka yang memang sudah ada indikasi awal gitu kan. Jadi kita sekali lagi kita harus mengembangkan kecerdasan sosial kita ya Bapak dan Ibu sekalian, saya harapkan begitu. Jadi tidak kita mengukur dengan ego kita ya, tapi dengan kecerdasan sosial kita juga menganggap, oh ya swab mungkin bagi saya tidak perlu, karena saya tidak ada gejala, tidak ada indikasi, kenapa harus swab, dan saya sudah melakukan
yang namanya isolasi mandiri selama 10 hari plus 3 hari tidak ada masalah. Ya, tapi tetap harus ada protokoler kesehatan ya. Kemudian kalau yang positif ya sama ya dilanjutkan seperti yang di atas ini ya, sama ini. Nah, sekarang yang warna merah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalnya mereka yang tanpa gejala, kemudian setelah terjadi isoman mandiri ada peningkatan gejala, atau mereka memang dari awal ketika dia isoman mandiri di rumah sudah ada gejala ringan, kemudian terjadi peningkatan. Nah, oleh karena itu nanti harus menghubungi fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, entah itu mungkin dari para ini apa namanya para petugas-petugas nakes yang ada di tempat itu ya, atau mungkin di puskesmas ya, itu adalah merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, FKTP ya. Kemudian sekali lagi ini kan gejala ringan, ada pemberatan. Kalau memang pemberatan itu dari dokter yang memantau Anda atau mengobservasi Anda, mengharuskan untuk segera mendapatkan fasilitas rumah sakit yang rujukan atau rumah sakit darurat, ini tentunya ini yang merah ini ya, ya diantaranya adalah misalnya sesak napasnya makin memberat ya, artinya napasnya berangsur-angsur ya, kalau anak kecil ya sampai ukurannya itu 30 menit itu 1 menit itu 30 kali detak, itu berarti sangat kenceng banget kan. Nah, ini sangat berangsur-angsur dari pernapasannya, ini segera harus mendapatkan pertolongan oksigen ya. Kemudian ketika kita cek dengan oksigen meter itu ya ternyata di bawah angka 95 ya, bahkan mungkin di angka 90, 92, 93. Ini harus segera mendapatkan pertolongan dengan oksigen ya. Kemudian juga ada tanda-tanda sepsis, itu ada infeksi baru atau infeksi yang sudah lama sebagai komorbid ya. Misalnya ada tanda-tanda sepsis ataupun dia mengalami semacam stres pernapasan, artinya itu ya pernapasannya memang mengalami gangguan yang cukup serius ya. Ini harus segera mendapatkan perawatan atau fasilitas perawatan di rumah sakit. Ya, ini gambaran secara umum Bapak dan Ibu sekalian ketika Anda sedang menjalani isoman mandiri di rumah. Oke, saya akan berlanjut. Tindakan-tindakan apa yang kira-kira dalam kondisi di mana, karena Anda juga akan nggak mungkin lagi mendapatkan ya, kalau di pramuka Anda mendapatkan untuk mencari oksigen nggak ada lagi di sana ya, tapi sekarang mulai sudah beberapa hari ini, mulai kemarin hari Jumat saya ngecek dari beberapa teman di sana, oh ya dok sudah ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah oksigen portable ya, ya memang harganya mahal, tapi kalau memang yang bersangkutan di rumah ya, memang mereka sebelumnya ada komorbid atau memang sudah ada gangguan kesehatan pernapasan ya, seperti asma, bronkitis, atau mungkin TBC dan sebagainya, atau kondisi penyakit jantung tertentu, ya itu memang persediaan oksigen perlu di rumah ya. Tapi tentunya ini bagi yang mampu ya. Oke, saya akan berlanjut Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya akan pada tema-tema yang lebih bersifat khusus ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana ketika kita dalam keadaan ya tadi ya, misalnya level dari oksigen di dalam darah kita sudah di bawah angka 95% misalnya dengan alat yang sederhana seperti ini alatnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya saya ada tapi di ruang praktek saya lama ngambil. Oke, alatnya sederhana dan ini bisa dibeli ya, bisa diperoleh toko-toko alat kesehatan ya, toko askes ya. Itu dengan harga juga tidak begitu mahal, bervariasi mungkin sekitar antara ya sekitar 200.000 sampai mungkin sampai 400.000 ya, tergantung dari fasilitas yang di situ atau fiturnya yang di situ ya. Kemudian juga dalam hal ini bagaimana nanti ketika Anda sudah mengalami suatu kondisi yang rendah gitu ya, konsentrasi oksigen di dalam darah pada tidak ada persediaan tabung oksigen di rumah, apa yang harus dilakukan ya? Karena ini kemarin menjadi kepanikan yang seolah-olah mengerikan gitu ya, tapi akan kita atasi dengan cara-cara yang simpel sederhana, kita melakukan di rumah ya. Prosesnya adalah sebagai berikut. Baik, maaf. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian yang tadi ini umumnya ada tabung oksigen portable ya. Ini memang saya sih
tidak menyarankan secara mutlak gitu ya, tapi bagi keluarga-keluarga yang memang sebelumnya memang sudah ada komorbid ya, ada penyakit bawaan, asma yang kronis ya, kemudian juga mungkin ada keluarga yang bermasalah dengan kasus jantung koroner atau infrak jantung. Ini memang alat ini memang diperlukan ya. Yang portable ini sangat simple ya. Ini yang untuk membantu media pernapasan ini langsung kompatibel ya dengan alat ini. Ini sekaligus pada posisi masih segel itu menjadi satu ya. Ini menjadi tutupnya gitu ya. Nanti tinggal dipasangkan karena ini kembali lagi kompatibel, jadi sangat praktis dipakai ya dalam keadaan darurat untuk segera mendapatkan pertolongan secara emergensi ya. Sekali lagi ini sebagai upaya untuk dalam proses untuk mendapatkan pertolongan emergensi ya. Oke, kemudian Bapak dan Ibu sekalian seperti tadi sudah kita ingatkan sedapat mungkin kalau seseorang memang memiliki kekhawatiran tertentu ya, alat ini bisa dibeli dengan harga yang sangat terjangkau ya Bapak dan Ibu sekalian, disediakan di rumah untuk mendampingi ya dari mereka yang sedang menjalankan isoman mandiri di rumah ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya menganjurkan nih kalau sedapat mungkin ya kita melakukan ronsen ya, ronsen syukur-syukur bisa CT scan ya, hasilnya lebih bagus ya. Nah, ini tanda-tanda Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau ini adalah merupakan kondisi yang normal ya, saturasi artinya itu saturasi itu menyatakan tingkat konsentrasi oksigen dalam darah ya, itu di atas 95%. Ya, fotonya semacam ini bersih gitu ya. Lah ini yang seperti kayak kayak kabut dan ada bintik-bintik putih ya. Ini menunjukkan bahwa saturasi oksigen ya atau konsentrasi dari oksigen atau prosentase dari oksigen dalam darah sangat menurun ya. Ini biasanya sudah di bawah 95% ya. Ini bahkan saya perkirakan angka-angkanya sudah sekitar antara 85 sampai 90% ini ya. Sehingga kelihatan seperti kayak bintik-bintik putihnya banyak kayak kabut gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai suatu suatu action ya, suatu tindakan ketika kondisi dari gangguan pernapasan kita ya, terutama mereka-mereka yang sedang menjalankan isoman yang terpapar oleh virus dari corona ini, bagaimana supaya membantu tubuh kita menjadi lebih kondusif gitu ya, lebih nyaman bernapas. Nah, ini berbaring pada posisi sebelah kanan ya, artinya itu Anda miring ya, posisi pada sebelah kanan dengan ada beberapa bantal untuk membantu kenyamanan gitu ya. Nah, ini ketika saya presentasi sering dipermasalahkan ini. Ibu-ibu banyak yang menanya, "Dok, itu kenapa Dok harus ada bantal yang ketiga ini?" Ya, saya jawabnya dengan ringan, ya Ibu kan harus tahu kan, harga telur di pasar itu kan mahal Ibu, naik semua kan. Jadi bantal ini untuk menjaga telurnya Bapak yang hanya punya 2 dibawa kemana-mana itu ya salah satunya. Ya, karena memang biasanya kalau saya menggunakan simulasi gambar wanita, nggak ada bantal yang ketiga ini ya. Dan itu sering ditanyakan itu ibu-ibu. Oke ya ibu-ibu ya, sekali lagi, karena harga telur naik, jadi ini perlu bantal ini ya. Jadi untuk menjaga telurnya Bapak yang hanya 2 dibawa kemana-mana itu nggak kegencet ya. Jadi suasananya biar nyaman. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sekarang posisi. Ini posisi sesuatu yang juga mungkin di masyarakat kurang populer ya. Tapi ini saya sampaikan ini berdasarkan penelitian, ini tidak sekedar saya mengada-ada ya. Kembali lagi posisi sujud semacam ini. Tapi pengertian sujud kembali lagi, kita tidak menjalankan ritual sholat loh ya. Ini pembicara dari posisi. Jadi posisinya boleh begini seperti yang di bawah ini Bapak Ibu sekalian. Posisi semacam ini ternyata akan membantu untuk ini pernapasan akan menjadi lebih baik ya. Terutama dalam keadaan oksigen kita prosentasenya di dalam darah menurun. Nih, alasannya apa ini? Nah, ini dari penelitian yang kita teliti ternyata diafragma itu mendukung sedemikian rupa ya, tidak tertekan ya, sehingga sirkulasi darah itu menuju ke bagian dada atau paru-paru itu lebih intens ya. Ini hasilnya juga dari penelitian, bukan sekedar saya ngoceh gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena sekali lagi saya terkesannya loh itu kok dikaitkan dengan masalah agama. Sekali lagi saya tidak mengkaitkan dengan masalah agama ya, tetapi ini memang betul posisi semacam ini membantu kita
lebih nyaman gitu ya. Itu berdasarkan atas orientasi tentang ya yang bersifat saintifik ilmiah gitu ya. Oleh karena itu juga jangan harus apakah harus kayak begini, tidak, kan tadi saya menyontohkan nih, saya ulang lagi nih supaya nanti tidak salah paham ya para netizen. Jadi saya sekali lagi tidak mengarahkan kepada sentimen agama tertentu, tetapi sekali lagi posisi ini artinya saya tidak mengacu pada ini, hanya ini memang kita teliti ya, ini boleh semacam ini. Artinya kita menunjukkan bahwa posisi semacam itu membantu untuk pernapasan kita lebih lega. Karena apa? Ketika kita lakukan penelitian, penelusuran ya, melalui semacam data fisiologis, ketika kita lakukan CT scan, ini ternyata betul memang sirkulasi darah lebih banyak mengarah kepada dada ya, dengan lebih intens ya. Oke, kita lanjut kepada yang sekalian. Nah, kita sekarang akan mengenal teknik yang secara konvensional ya, artinya itu dibakukan secara internasional, memang ini dilakukan ya untuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan pernapasan ya, terutama dalam situasi masalah COVID ini ya, karena ada suatu relevansi yang sangat kuat ya. Istilahnya itu dikatakan sebagai teknik proning ya. Proning itu tidur tengkurap ya. Bagaimana ini? Ya, kita sudah mengetahui dari beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ternyata dengan posisi tidur tengkurap ini akan mengurangkan kecenderungan atau keniscayaan untuk seseorang harus dilakukan treatment intubasi ataupun penggunaan alat ventilator. Karena perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, pada beberapa bulan yang lalu, pada tepatnya kira-kira antara bulan Mei, Juni, Juli ya, pada bulan itu tahun tentunya tahun 2020 ya, ventilator sangat kurang ya, karena penggunaan yang begitu intens ya. Pada saat itu hampir seluruh negara di dunia itu mengalami peaks ya, mengalami suatu peningkatan yang sangat intens ya, sehingga ventilator pun harus seolah-olah kita harus berebut dengan beberapa negara lain ya. Tapi ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, para teknisi kesehatan kita didukung oleh beberapa universitas, dari ITB, dari Gajah Mada, dari Universitas Pajajaran dan sebagainya, ini bisa menciptakan sesuatu ventilator portable yang harganya lebih terjangkau dan hasilnya sangat bagus ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan mengenal ya teknik proning ini secara sederhana untuk membantu kita-kita yang menjalankan isoman di rumah ya. Sekali lagi, kenapa kok ini bisa mengurangkan kecenderungan untuk kita mengurangkan treatment intubasi ataupun dengan penggunaan ventilator? Ya karena kita bisa membantu ya untuk melawan dengan efek tekanan gravitasi ketika seseorang memposisikan tubuhnya sedemikian rupa kaitan dengan sirkulasi darah ya. Sirkulasi darah, sekali lagi, kenapa kalau saya bicara sirkulasi darah? Karena oksigen itu yang membawa ya, kurirnya adalah darah ya Bapak dan Ibu. Nah, kita akan mengenal ya teknik-tekniknya secara sederhana bagaimana sehingga kadar oksigen maupun sirkulasi darah lebih efektif atau lebih bagus ya di dalam tubuh. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah ini posisinya dia tengkurap sedemikian rupa ya, dia masih menggunakan untuk masker untuk fasilitas dari oksigen ya, dengan posisi agak miring diatur sedemikian rupa, dan ini diberikan bantal ya supaya posisinya betul-betul bisa memberikan yang paling efektif ya. Untuk membantu pernapasan ataupun dalam hal ini sirkulasi darah ya. Jadi ini yang kita melihat dari langsung dari contoh pasien ya. Oke, kita berikutnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini alasan-alasan baik secara anatomis maupun secara fisiologis ya. Nah ini kalau seseorang tidur terlentang gitu ya. Terlentang, jangan telentang. Kalau telentang kita nelentang agak repotnya. Tahu tang itu alat untuk itu alat untuk apa? Untuk teknik ya, jangan ditelan gitu. Oleh karena itu terlentang ya. Ini tidur terlentang. Ini posisinya Bapak dan Ibu sekalian. Ini bagian dorsal ya, dorsal alveolus atau bagian dari bawah untuk gelembung paru-paru ini dia tertekan nih. Ini gambarnya Bapak dan Ibu. Ini saya menjelaskan dulu yang tidur terlentang ya. Nih seperti ini. Di bawah ini
dia terkesan dia mengalami semacam penekanan gitu ya, karena dari gravitasi maupun dari posisi dari anatomi tubuh ya, karena ini tidur terlentang ya. Ini pun paru-parunya juga menggambarkan demikian ya. Ini kondisi daripada kapasitas oksigenasinya akan terganggu ya. Ini jadi angkanya ini warna yang saya gambar warna agak kelam ini ya. Jadi ini jadi fasilitasnya paru-paru agak berkurang ya. Terus beda nih. Sekarang dia tidur tengkurap ya. Nih Bapak dan Ibu perhatikan. Ini tadinya bagian dari ini dorsal atau bagian dari bawah ini alveolusnya akan mendapatkan sesuatu peningkatan ya, terjadi decrease collapse ya, artinya itu dia mulai mengembang gitu ya. Dengan demikian yang paling ini yang tadinya yang bagian ventral ya, ini juga dia tidak mengalami penekanan yang terlalu berat ya. Sehingga dengan demikian ini kalau kita gambar kapasitas dari paru-paru untuk mendapatkan oksigenasinya lebih besar ya dibandingkan dengan di atas ini ya. Ini alasan secara saintifik fisiologis dari kerja tubuh ya Bapak dan Ibu. Karena ada yang menanyakan ini Bapak rekan sejawat dokter menanyakan itu gimana dok, artinya itu alasannya untuk menjelaskan kepada pasien yang kritis atau yang memang nalarnya cukup tinggi menanyakan banyak hal. Ini saya berikan penjelasan keterangannya ya supaya nanti bisa dipahamkan. Dengan demikian nantinya ketika masyarakat menjalankan teknik ini lebih katakanlah lebih tap gitu, lebih percaya, karena memang ya betul gitu, ada alasan-alasan secara saintifik ilmiahnya, jadi tidak sekedar itu mungkin mitos atau apa gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan membuat sesuatu program ini ya, karena program ini tentu harus supaya efektif dijalankan tidak hanya membolak-balik gitu aja dalam 1 menit 2 menit udah membolak-balik, tapi harus ada sesuatu ya perencanaan ya, sehingga dengan demikian nanti manfaatnya jelas ya. Jadi ini tiap periode saya buat 4 posisi nantinya. 4 posisi itu setiap posisi itu sekitar 30 menit ya. Ini seperti ini tidur tengkurap. Ini juga lagi ya, nanti kalau ditanyakan lagi ibu-ibu ini misalnya, kenapa dok kok di sini diganjal? Ya ini melindungi lah ya. Jadi ini di kakinya pun juga agak ditinggikan ya supaya nanti memiliki sesuatu posisi yang lebih memungkinkan sirkulasi darah itu lebih efektif gitu ya. Tentu juga begitu bagian antara leher dan kepala ini dijaga sedemikian rupa ya sehingga nyaman ini ya. Ini yang posisi pertama sekitar 30 menit ya. Kemudian setelah 30 menit berikutnya harus dirubah yang posisi yang kedua ya. Ini diawali dulu posisi berbaring menyamping ke arah yang di bawah ini ya, menyampingnya ini kalau ke arah kanan dulu ya. Tetap aja sekali lagi karena ini gambarnya laki-laki ya, tetap aja walaupun dikritik ibu ya tetap aja bantal yang ketiga saya pasang di sini ya. Oke, ini kemudian di normal ya, posisinya semacam ini diperhatikan ini supaya nyaman begitu ya, sehingga seluruh dari proses sirkulasi itu mendapatkan suatu peluang yang efektif untuk dia mengalir dengan baik ya. Ini adalah posisi yang kedua ya. Oke. Jadi sekali lagi kanan dulu ya. Rasanya kenapa? Ya kita memberikan satu tahapan gitu, jangan ke kiri dulu ya, ke kiri kalau ke kiri kan nanti dari kerja jantung kan agak berat ya, karena pemompaan darah itu kan oleh jantung. Jadi saya jawab karena dok, boleh nggak dok ke kiri? Sebenarnya boleh aja Pak, tapi kita kan memberikan yang terbaik gitu loh ya. Jadi saya minta ke kanan dulu ya. Oke, lanjut. Kemudian posisi yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, Anda posisi tidur dengan bantal Anda tumpuk sehingga posisi Anda kira-kira memiliki elevasi sekitar 60 derajat nih ya, tidur miringnya begitu ya, sehingga ini menjadikan ini ya stretching ya pada bagian torak atau dada ini, sehingga nanti organ yang ada di situ jantung paru-paru akan lebih leluasa ya di dalam gerakannya gitu ya, karena ingat jantung dan paru-paru itu selalu bergerak gitu ya. Oke, kemudian lanjutnya ini posisi yang keempat ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Posisi keempat baru tidur ya miring samping itu ke kiri ya. Itu juga selama 30 menit ya.
Karena tadinya sudah sedemikian, ini sehingga lebih nyaman ya dibanding kalau kita balik kiri dulu baru nanti yang keempat kanan. Itu ternyata dari beberapa penelitian lebih nyaman kalau kita mulai dari arah kanan dulu ya. Ini yang menyamping ke kiri ya, semacam ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya rangkum seperti ini ya. Nah, ini saya menggunakan simulasi untuk kaum wanita. Karena itu nggak ada bantalnya di sini. Tapi kalau mau dikasih bantal ya mangga aja gitu. Ini kan di antara sela-sela di betis ini nggak ada bantalnya gitu ya. Yang tadi yang diprotes ibu tadi gitu ya. Ini pertama ya posisinya tadi tengkurap sedemikian 30 menit. Kemudian kita untuk miring yang ke kanan dulu gitu ya Bapak dan Ibu sekalian selama 30 menit. Tadi posisi agak tidur, posisinya kira-kira elevasi sudutnya 60-an derajat gitu ya. Kemudian baru yang terakhir dia tidur miring yang posisinya yang ini juga sama 30 menit. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi beberapa posisi yang kita sarankan untuk kita mendapatkan kondisi pernapasan yang lebih baik, sirkulasi darah lebih baik sehingga meringankan ya suasana dan ini juga akan membantu untuk menghilangkan kepanikan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya kira untuk alat ini insentif spirometri ini cukup akrab ya bagi mereka-mereka yang memiliki masalah-masalah gangguan pernapasan yang kronis ya, entah itu asma, entah itu bronkitis, entah itu TBC atau bahkan mungkin gangguan jantung juga bisa ya. Alat ini, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, alat ini sebenarnya juga tidak begitu mahal ya, tapi misalnya kondisinya susah banget dicari ini, kemarin saya juga ngecek di Pramuka susah banget cari ya. Oke, sekarang saya menggantikan aja dengan, nah ini ada gelas, ada sedotan untuk melakukan, ini sebenarnya cara untuk kita melakukan exercise Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita meningkatkan kapasitas pernapasan kita lebih baik ya. Sebenarnya ada metode juga dengan pakai lilin yang dinyalakan, tapi ini kayaknya agak susah ya. Oleh karena itu saya menggunakan gelas yang ada airnya aja yang mudah diterapkan dan nggak ribet ya. Kalau lilin sekarang saya menggunakan kipas angin nanti pasti mati. Kalau mau menggunakan lilin ya boleh nanti saya berikan cara pelatihannya sederhana ya. Jadi sekali lagi saya tidak menggunakan spirometri ya Bapak dan Ibu sekalian, tapi silahkan yang memang sudah punya atau mau beli, memang kemarin kita cek memang betul-betul susah ya di Pramuka. Nggak ada, waktu itu habis diborong semua. Kalau ini bagus, diborong bagus ini. Saya senang ya. Karena ini sebagai alat untuk exercise ya. Tidak langsung memengaruhi dari kondisi tubuh kita ya. Apa sih fungsinya? Ini untuk melatih pernapasan kita sehingga kapasitasnya menjadi meningkat ya. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, sirkulasi darah itu memang mutlak ya untuk kesehatan kita. Tetapi kalau sirkulasi darahnya bagus, kemudian materi yang dibawa oleh darah itu kualitasnya jelek, misalnya nutrisinya jelek, oksigennya jelek, itu sama saja. Gitu. Itu malah memperparah suasana, gitu kan? Jadi tubuh menjadi capek, ya. Sirkulasi darah sudah efektif, tapi katakanlah muatannya itu ternyata muatan yang jelek, ya. Karena itu untuk itu salah satu fungsi yang sangat sentral, ya, sangat penting adalah oksigen. Ya. Ini nanti saya akan memperagakan yang gelas ini aja, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ini kan sudah konvensional ya, artinya itu seluruh dunia sudah menggunakan ya sebentar baku kayak begini, ini mudah dilakukan ya. Ya tentunya kalau jadi pertanyaan ini gimana dok ya, ini aplikasinya sederhana. Kalau ini Bapak dan Ibu sekalian, ini Anda dengan cara menyedot napas gitu kan. Tapi kalau di sini tentunya kan nggak bisa diterapkan dengan menyedot, kalau menyedot namanya minum ya. Itu dengan sebaliknya ya. Akan saya peragakan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Saya akan kembali dulu supaya nanti kelihatan ya Bapak dan Ibu sekalian peragaannya. Saya akan keluar dulu dari ini PowerPoint. Oke, sebentar Bapak dan Ibu sekalian. Oh ya, oke. Ya ini sudah kembali tadi. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi ya saya perlihatkan, tapi ini gelas. Ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Bisa dilihat dengan jelas Bapak dan Ibu sekalian? Ya, jelas. Jelas ya. Ini saya berikan warna, bukan harus ditiru ya. Ini karena peragaan saya berikan warna, warnanya juga sirup gitu ya.
Kalau misalnya latihan ya boleh nanti sambil diminum, tapi kan ini ada manisnya. Kalau orang yang bermasalah dengan gula darah ya jangan pakai yang manis ya. Ini saya peragakan. Caranya bagaimana? Seperti tadi ya, kalau untuk spirometer tadi itu Anda menghirup napas ya atau menyedot napas. Tapi kalau dengan alat ini untuk kita melakukan latihan, Anda sebaliknya ya, Anda meniup. Nah, ini perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ini ketika saya tiup, ini saya akan ke atas kan. Maaf ini saya agak berdiri aja supaya ini yang kelihatan gelasnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ketika saya meniup ya, sekali lagi meniup bukan menyedot. Kalau nyedot ini namanya minum ya. Ini Anda tiup ya, pelan-pelan sedemikian rupa dengan ancangan Anda menghirup nafas dulu yang panjang ya. Nah, oke Bapak dan Ibu, tadi melihat adanya bubble ya, gelembung-gelembung yang Anda tiupkan tadi ya. Makin dia soft ya, makin dia smooth gitu, artinya itu perlahan-lahan blutuk, blutuk, blutuk itu menunjukkan bahwa pernapasan Anda sudah mulai membaik ya, mulai stabil membaik. Nah, jangan main-main kayak gini, lain. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau saya tiup seperti ini namanya main-main ini. Nah, itu main-main ya. Bukan itu yang saya maksudkan ya. Betul-betul Anda melatih itu untuk memperlihatkan atau menunjukkan adanya suatu progres bahwa pernapasan Anda bagus ya, mendukung untuk pernapasan ataupun kerja paru-paru bagus ya. Oke, ini demo yang pertama kaitannya dengan ya situasi tadi ya untuk isoman tadi. Oke, sekarang saya akan menemukan dari produk NG2 Kencona ini, karena banyak juga pertanyaan ibu-ibu. Dok, bagaimana saya untuk melindungi muka gitu? Oke, saya menggunakan face shield, tapi kan dari udara-udara di luar, apalagi yang jidat saya seperti jidatnya lebar kayak gini ya, nggak bisa ditutup oleh face shield ya. Face shield itu ini apa namanya penutup. Sebentar saya carikan nanti orang yang menggunakan face shield. Ya ini biar dicarikan dulu ya. Ini tapi saya akan menemukan dan sekaligus membuktikan ya, karena pertanyaan betul, apakah betul dok bahwa NG2 Kencona itu menggunakan teknologi nano? Ya, bahkan saya menggunakan teknologi nano itu sudah kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ya, alhamdulillah ya sekarang LIPI di Indonesia itu beberapa tahun yang lalu menemukan alat itu, bahkan dipatenkan dunia ya. Saya juga nanti akan menggunakan alat itu karena tentunya lebih terjangkau harganya dibandingkan alat-alat yang dari luar yang jauh lebih mahal ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memperlihatkan dua alat yang nantinya membantu menunjukkan bahwa liquid cairan dari Nature Golden Green itu selain dia bisa sebagai kosmetik ya, cosmetical medication ya. Artinya membantu ketika kita spraykan pada muka itu akan menjadikan kondisi dari kulit muka kita akan lebih baik ya, terutama untuk menjaga atau sebagai anti wrinkle ya, supaya dia tidak kerdut-kerdut ketika kita selalu di bawah misalnya atau di dalam ruangan ber-AC. Atau kalau sekarang ini kita selalu memiliki kekhawatiran ada virus-virus yang menempel di muka kita ya. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, material virus maupun virus ketika dia menempel di dalam kulit kita, dia akan bisa bertahan sampai beberapa jam ya, bahkan bisa hari. Ya, oleh karena itu kita harus memproteksi. Karena kita walaupun menggunakan face shield ya misalnya apa, tetap aja kan udara bisa masuk. Sekali lagi, virus dari corona tidak airborne ya, tapi dia secara aerosol ya, artinya itu dia numpang dari gerakan udara ya, partikel-partikel yang kecilnya itu bisa ke bawah ya, sehingga nanti ketika dia nempel dia akan mendapatkan sesuatu cara dia menyempurnakan menduplikasi ya, karena sekali lagi virus itu sebenarnya makhluk yang tidak sempurna sepenuhnya ya. Karena itu kan ada isu kemarin ya, saya tidak sebutkan karena polemik yang panjang ya ketika kita membahas tentang kasus seorang dokter gitu ya, karena ini menjadi panjang nanti, karena kemarin ketika saya bahas beliau, waduh, bukan main pertanyaan menyerang dan sebagainya, tapi saya dengan senang hati aja ya, saya akan menunjukkan secara proporsional, karena dia memotong-motong sesuatu informasi sehingga ini terkesan menjadi sesuatu
ya grand design tertentu gitu. Itu yang saya tentunya tidak mengendaki ya, karena ini menjadi nanti isu di masyarakat menjadi bias. Ya contohnya seperti itu. Virus itu ketika di luar tidak berbahaya, tidak, ya memang betul ya. Virus yang sifatnya masih konservatif atau masih yang masih apa ya istilahnya itu masih kuno gitu, ya tidak apa-apa, tidak mau, dia bentuknya pun hanya bentuk kristal gitu ya, bahkan bentuknya hanya merupakan bagian dari komponen dari katakanlah semacam kayak ini ya, apa namanya, kayak sel inti gitu ya. Itu nggak bisa memiliki kehidupan sendiri, oleh karena itu dia perlu adanya inang ya, atau hospes ya, atau dalam hal ini bisa hewan, bisa orang ya. Dan nempel di pada seseorang, dia akan mengkooptasi ya, atau menyandera dari bagian-bagian dari katakan apa ya namanya, semacam bagian dari sel-sel inti tadi diambil gitu ya, untuk terutama untuk menduplikasi ya, misalnya material genetik RNA-nya ya diambil untuk dia menduplikasi diri, memperbanyak dia ya. Jadi seolah itu dia menjadi kehidupan tersendiri, bahkan nanti dia menyandera seluruh kehidupan kita ya. Yang tadi saya maksudkan facility itu ini Bapak. Nih, yang dipakai ini kan. Ini kan maksudnya untuk melindungi dari muka kita. Seperti ini kalau saya pakai Bapak. Jadi kan apalagi maaf nih, jidat saya seperti lapangan kayak begini nih. Ini kan juga akan terpapar dengan udara dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya memperkenalkan cara untuk melindungi dari muka kita dengan nanosprayer. Ya, nanosprayer. Nah, ini yang pertama saya perkenalkan ini tuh. Ini yang dulu kalau kita membeli dengan harga yang cukup lumayan ya, sekitar 3,5 juta ini. Nih ya. Ini menggunakan baterai ini ya, baterai 3, tapi yang sekarang ini dicas ya. Kemudian nanti pemakaiannya juga dengan cara sederhana ya. Ini ditarik, nanti Bapak dan Ibu sekalian, ya ini akan keluar semacam kabut dalam ukuran klaster kecil ya. Karena ini namanya nano sprayer ya. Nanti akan membuktikan apakah betul produk kita ini betul-betul bisa menjadi kabut ukurannya nano dengan alat ini ya. Nanti kan ini zaman dulu hanya bisa dipakai dengan air zam-zam Bapak dan Ibu sekalian ya. Dia begitu pandai. Ini produk dari Korea ya, harganya dulu 3,5 juta. Ini kira-kira ya sangat populer 10 tahun yang lalu ya, kira-kira semacam itu ya. Sekarang tidak perlu harus dengan mengeluarkan dana sekitar 3,5 juta ya untuk mendapatkan alat ini. Ini buatan Cina Bapak dan Ibu sekalian, tapi juga cukup lumayan ya, sangat menurut saya sih harganya juga sangat terjangkau ya, bahkan di bawah angka 200.000 yang cukup bagus, itu pun sudah cukup bagus ya. Nah, nanti akan kita cobakan apakah betul produk kita juga bisa berperan sebagai nano cluster ketika dia dengan alat ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya akan tentunya ya silakan nanti kalau yang punya alat ini, tapi mungkin sangat sedikit ya. Ya saya akan menggunakan ini apa namanya produk ya, kita masih segel ya ini Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kita akan ini agak nggak begitu jelas ya karena ada background di belakang ya ini. Oke, ini akan saya buka. Ini saya minta bantuan. Oke, ya oke. Sebentar ya. Oke, ini biar dibantu dibuka. Ya, oke, ini baru dibantu dibuka ya. Bentar Bapak dan Ibu. Nah, oke. Jadi supaya ini masih dari segel. Nah, ini kita sekarang nih Bapak dan Ibu sekalian. Oh, ini tidak kelihatan jelas ya? Oh ya, oke. Saya akan berusaha untuk supaya jelas ya. Lanjut. Bisa kelihatan jelas Bapak dan Ibu sekalian? Jelas. Jelas, oke. Ini alat ini juga sangat sederhana. Jelas tapi agak silo tuh. Ya. Dari atas kacamata silo. Oh, di atas kacamata silo ya. Oke. Iya, oke. Saya tak berdiri lagi aja ya supaya bisa kelihatan bagus. Dok, kalau bisa dihalangin sama baju karena backgroundnya hijau. Jadi ketika nyentuhkan Conan jadi betul, ya? di depan dada. Oke. Ini ya alatnya saya buka. Tadi saya baru aja membuka segel dari ini. Kemudian ini N-situ kita ya, Bapak dan Ibu sekalian. N-situ kita akan saya buka. Ini karena tidak ada asisten ya. Jadi, oke. Nah, ini saya teteskan berapa ya. Dapat mungkin kalau kita menggunakan betul-betul dalam keadaan liquid ini 1 hari habis dan nanti dibersihkan ya sisa-sisanya supaya tidak menjadi kerak begitu ya, menutupi dari ini filternya ya. Filternya ini sangat kecil sekali, sangat sensitif banget ya. Jadi nanti kalau ini habis dipakai dibersihkan lagi pakai air hangat ya. Tuh ya. Ya ini cukupnya sekitar
Misalnya sekitar 5 tetes ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Apakah betul nanti dia bisa melewati filter yang ukuran nano Bapak dan Ibu sekalian? Mari kita coba, dan ini bagaimana manfaatnya sangat banyak ya untuk menutrisi kulit maupun juga untuk sekaligus melindungi ya dari menempelnya virus ataupun kuman-kuman yang lain ya. Oke, kemudian ini satu top Bapak dan Ibu sekalian. Kacamata saya buka. Kita akan perlihatkan apakah betul. Nah, ini caranya Bapak dan Ibu sekalian. Ini di belakang ini adalah tombol untuk on off-nya ya. Ini caranya kita tekan aja ke bawah ya. Ini saya tarik ke bawah, nanti dia akan mengeluarkan semacam kabut yang sangat lembut sekali, ukuran nanocluster ya. Apakah betul bisa keluar? Bisa melewati produk kita NG2 Kencona? Ya, kita buktikan Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, saya turunkan ke bawah. Ya. Bapak Ibu sekalian bisa melihat semacam asap yang sangat lembut? Ya, jelas. Ya, jelas ya? Ya. Ya. Ini sekali lagi karena ini bentuknya konsentrat ya, agaknya gerak ya, agak keras. Oleh karena itu saya menyarankan dipakai tambahan misalnya water cleansing ya, atau face cleansing ya. Lagi ya, ini akan bisa habis sekitar beberapa menit gitu. Dia bisa sempurna habis, tapi tentu masih ada sisanya ya. Misalnya yang atau ada sisanya, ini mohon dibersihkan dengan air hangat ya. Oke, kita bisa membuktikan bahwa produk kita memang betul-betul bukan hanya sekedar diomongin, wah itu nanocluster, bukan, memang benar ya. Ya. Kalau yang pernapasannya bagus ya tidak akan tersedak, yang tidak pernah merokok. Karena saya sering merokok ya ini. Jadi sensitif kan ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam pernapasan saya, dia mengingatkan bahwa kondisi badan saya nggak begitu bagus karena suka ngerokok ya. Oke, kita matikan. Dan ini sekali lagi pada muka kita ya, bila kita lakukan semacam sprayer kayak gini atau spraying begitu, itu terasa sangat sejuk dan lembut ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini satu cara untuk memberikan efek kesehatan maupun proteksi terhadap nempelnya virus ya. Oke, saya matikan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikian presentasi pada siang hari ini.